teman-teman semua, kita bisa melihat ya, memang beberapa waktu silam IHSG kita juga emang lagi turun cukup dalam ya. Tentu buat kamu-kamu semua juga kayak ya sebagian ada yang mungkin panik, ada juga yang mungkin mengambil kesempatan di saat harganya lagi murah. Tentu berbagai macam ya. Tapi buat kamu sebenarnya yang pada saat harganya lagi turun terus panik, sebenarnya nggak salah juga sih, dimana ya kita sebagai investor ya juga kadang-kadang ada rasa panik juga gitu. Even misalkan investor itu emang sudah berpengalaman, tapi sebenarnya kita bisa pelajari nih, dimana di kasus 2008 penurunan itu pernah terjadi dan di 2020 pernah terjadi. Yuk kita pelajari bareng ya. Jadi pertama-tama nih, kamu mesti tahu nih, di 2008 ya, tepatnya di Desember 2007 dulu deh ya. IHSG kita tuh pada saat itu ya fine-fine aja, dimana pada saat itu di angka 2800-an ya. Dimana pada saat angka tersebut ya udah oke banget tuh. Ya 2007 ya. Kemudian beberapa bulan kemudian terjadi penurunan. Penurunan itu signifikan sekali hingga ke 1123,8. Dan pada saat itu ya gimana ya, kamu sebagai seorang investor terus ngelihat investasi kamu turun. Ya ada rasa panik, ada rasa bingung harus ngapain. Itu terjadi pada saat itu juga. Tapi buat sebagian orang itu malah momentum buat masuk. Jadi kamu ketika di posisi itu bisa mempelajari nih, bisa belajar dari situ ya. Dimana sebagian juga ada yang seperti itu dan ada juga yang malah mengambil kesempatan. Tapi gimana yang mengambil kesempatan pada saat harganya lagi murah? Nah ternyata beberapa tahun kemudian ya IHSG balik ke angka 3000. Kebayangkan kalau kamu pada saat itu membeli ya entah secara berkala, tentunya kamu meraih hasil dari yang kamu beli ya. Memang itu sulit loh, bayangin banyak yang panik juga, tetapi itu pada saat itu kalau kamu beli tentu hasilnya udah kamu raih. Lalu kita juga bisa lihat juga di tahun 2020 dimana pada saat itu adalah pandemi COVID ya. Aku rasa juga teman-teman semua juga nggak asing lah ya sama pandemi COVID ya, karena baru-baru ini juga ya, dimana perekonomian juga lagi pada turun, lagi pada macet ya. Ya kamu juga ngelihat mungkin usaha-usaha sekitar di rumah kamu juga pada tutup ya, dan itu hal yang wajar ya. Itu juga terjadi pada IHSG kita, dimana IHSG kita juga turun. Pada saat itu IHSG kita masih di angka 6.300, fine-fine aja tuh. Beberapa bulan kemudian turun sampai akhirnya ke poin 3.900-an. Kebayang itu cukup signifikan penurunan tersebut ya, dan itu tentunya ada orang juga yang panik teman-teman. Jadi kasus itu ya istilahnya penurunan itu pun juga bukan baru-baru ini, dulu juga pernah terjadi penurunan. Tapi apa yang terjadi kemudian recovery ya beberapa bulan kemudian ya di akhir tahun, di mana IHSG juga udah mulai ke level 5.400 sampai akhirnya ke 6.500-an ya, dimana itu terjadi loh recovery. Kebayang kalau misalkan teman-teman atau kamu semua nih itu membeli pada saat harganya lagi murah, tentu kamu bisa mendapatkan hasil setelah itu. Nah sekarang apa yang kita bisa pelajari dari beberapa kasus penurunan yang pernah terjadi? Yang kita bisa pelajari adalah tentu kita tidak bisa memprediksi market secara akurat. Kalaupun kita berinvestasi pada saat harga turun, kita juga nggak tahu bottomnya kapan. Nah, oleh karena itu mungkin kalau dari aku pribadi baiknya melakukan pembelian secara berkala. Kalau misalkan kamu merasa bahwa memang turun itu di saat turun itu adalah kesempatan untuk membeli harganya lagi murah. Nah, pada saat itu nanti ketika recovery maka umumnya secara track record kamu akan mendapatkan hasil. Nah, tetapi itu balik lagi kalau kita mempelajari dari track record masa lalu atau dari kinerja masa lalu. Tentu kinerja masa lalu belum tentu menentukan masa depan, tapi seenggaknya kita bisa belajar itu pernah terjadi dan itu lebih dari sekali teman-teman semua.
Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman juga bisa lebih cermat. Ya, ketika lagi turun itu jangan kalian tuh panik, tapi cermati lagi. Dan kalau kamu rasa oh ini saatnya melakukan pembelian nih, malah pembeliannya itu bisa dilakukan secara berkala. Ya, dimana nanti kamu bisa mendapatkan harga rata-rata lebih rendah juga. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila setelah ini kamu malah mau mulai berinvestasi reksadana saham di Cipta Saham Unggulan, kamu juga bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share juga ya, kalau misalkan kamu rasa video ini juga sangat bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa.